Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Trip Happy, Trip Suka-Suka. Sekali ini saya sedang berada di Talaga Bodas, Kabupaten Garut. Lokasi kawasan objek wisata Talaga Bodas ini terletak sekitar 28 km dari ibu kota Kabupaten Garut. Letaknya relatif mudah dijangkau, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Hanya saja saat ini lebih dari setengah jalan menuju ke arah lokasi dalam kondisi rusak berat. Talaga Bodas sendiri terletak di Jalan Talaga Bodas, Tegal Gede, Pamariah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasi kawah Talaga Bodas kurang lebih sekitar 15 km dari Pasar Wanaraja. Untuk sampai ke arah tujuan, kita bisa menikmati keindahan alam di kanan kiri jalan. Treknya yang terjal dan ada beberapa titik yang rusak, hingga disarankan untuk pengendara terutama roda 2 lebih berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Daerah kawasan Talaga Bodas sendiri merupakan sebuah danau kecil atau telaga yang terbentuk dari aktivitas vulkanik meletusnya Gunung Talaga Bodas. Kawahnya sendiri masih mempunyai aktivitas vulkanik, namun sudah tidak berbahaya bagi para pengunjung. Kawasan ini masih sangat hijau dan rimbun serta berbatasan langsung dengan hutan. Kamu bisa menemukan suasana yang asri dengan pemandangan yang menyegarkan mata di sekitar kawah Talaga Bodas. Ada banyak spot foto yang bisa digunakan untuk selfie-selfie. Salah satunya Menara Pantau yang letaknya tepat berada di samping Danau Talaga Bodas. Selain Menara Pantau yang baru saja saya jelaskan, ada beberapa fasilitas yang bisa ditemui di sekitaran Talaga Bodas. Fasilitas itu salah satunya adalah gazebo, tempat kita istirahat sejenak setelah perjalanan jalan kaki dari arah gerbang masuk. Sebenarnya untuk menuju ke lokasi talaganya sendiri, kita bisa memilih 2 clue untuk sampai di sana. Yang pertama jalan kaki, yang kedua menggunakan fasilitas ojek yang disediakan pihak pengelola. Harganya sendiri per sekali jalan Rp10.000. Selain gazebo, ada juga toilet umum, area parkir yang lebih luas, musola, warung jajanan makanan dan minuman juga ada. Selain fasilitas-fasilitas tadi, kawasan Talaga Bodas juga menyediakan wahana lain yang bisa dikunjungi. Salah satunya kolam rendam air panas. Setelah saya puas mengambil gambar dan foto-foto dari atas Menara Pantau, saya berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan ke areal kolam rendam air panas yang jaraknya tidak begitu jauh dari Menara Pantau.
kita bisa berjalan kaki sambil menikmati suasana Talaga Bodasnya itu sendiri, juga kerimbunan pohon-pohon hijau di kanan kiri menuju ke tempat tujuan. Dari pintu masuk tiketing menuju Talaga Bodas itu sendiri, kita tidak diperkenankan bawa motor sendiri. Di sana harus sewa motor lagi kalau mau ke talaganya sendiri. Tapi sebenarnya dari tempat parkir ke Talaga Bodasnya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki karena tidak terlalu jauh. Jadi untuk penyewaan ojek sampai ke tujuan itu bisa diabaikan karena pihak ojeknya sendiri tidak memaksakan untuk menyewa motornya. Saya sendiri sih lebih memilih untuk berjalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan karena sepanjang jalan kita bisa menemukan spot-spot yang indah untuk dijadikan background foto. Selain spot-spot foto, kita juga bisa merelaksasi diri dengan mandi di kolam air panas yang telah disediakan di pinggir kolam. Khasiat air kolamnya sendiri selain untuk menyembuhkan pegal-pegal, juga untuk menyembuhkan beberapa penyakit kulit, semisal gatal-gatal dan yang lainnya. Saya melanjutkan perjalanan menuju ke kolam rendam air panas. Sebenarnya kita bisa menyewa ojek untuk sampai di sana, tapi saya tidak melakukannya. Selain karena saya ingin menikmati perjalanan dengan melihat-lihat sepanjang pinggiran talaga, sambil sesekali mencari tempat spot untuk berfoto. Ada hal menarik sepanjang menuju kolam rendam air panas. Entah kebetulan atau saya lagi beruntung, saya bertemu dengan sekumpulan monyet-monyet yang turun dari hutan. Ada beberapa ekor yang bisa saya perhatikan. Sebenarnya monyet-monyet ini bisa dibilang jinak, tidak menyerang, tapi kita tetap harus hati-hati. Walaupun monyet-monyet itu sekedar bergelantungan di pohon-pohon. Saya mencoba mengabaikan monyet-monyet tersebut dan mencoba untuk tetap tenang sambil meninggalkan lokasi monyet-monyet itu bergelantungan. Sekarang saya sudah sampai di kolam rendam air panas. Entah karena hari ini bukan hari akhir pekan, keadaan sangat sepi. Karena hal itulah saya mencoba berendam walaupun sendirian. Airnya yang panas mengeluarkan aroma belerang yang khas seperti kawah-kawah pada kebanyakannya. Saya berendam enggak terlalu lama, selain karena suhunya lumayan panas. Ada peringatan yang menyatakan berendam dilakukan kurang lebih 15 menit saja. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, saya coba mengikuti aturan tersebut. Di lokasi kolam rendam ini sendiri, spot-spot untuk foto juga terlihat bisa digunakan untuk selfie-selfie yang suasananya sangat instagramable.
Untuk kolam rendamnya sendiri terdapat beberapa buah yang bisa digunakan. Ada yang buat orang dewasa, ada pula yang bisa digunakan untuk anak-anak sendiri. Untuk anak-anak sendiri, sebisa mungkin orang tua bisa memantaunya dan lebih hati-hati lagi. Setelah selesai mandi di kolam rendam, saya kembali melanjutkan perjalanan ke area pulang. Saya kembali harus berhadapan dengan monyet-monyet yang turun dari hutan. Sekali ini monyet ini bisa dibilang sedikit agresif. Dengan upaya yang cukup tenang, saya mencoba untuk tidak membuat monyet ini panik. Saya berjalan perlahan tapi penuh kewaspadaan. Saya berpikir perihal alasan kenapa monyet-monyet ini bisa sampai turun ke pinggiran telaga. Selama yang saya ingat, selama saya sering ke Telaga Bodas ini, tidak pernah ditemui monyet-monyet yang turun hingga ke pinggiran telaga. Faktor utama mungkin kenapa bisa monyet-monyet ini sampai turun, kemungkinan besarnya adalah kekurangan makanan di hutan. Ekosistem yang sedikit terganggu oleh aktivitas manusia bisa jadi alasan lainnya hingga monyet-monyet ini turun sampai ke pinggiran telaga. Sepanjang pulang dari Telaga Bodas, pemandangan alam yang sangat memukau membuat saya berkali-kali berhenti untuk mengabadikan foto-foto alam yang begitu indah ini. Sepanjang mata memandang, kebun-kebun sayuran, pegunungan tampak memanjakan mata. Oke, untuk sementara bahasan saya cukupkan sekian. Sampai bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dan di lain tempat. Salam traveler. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.